Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mata kuliah Perkembangan Sosial Emosi, Moral, dan Agama. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai evaluasi perkembangan sosial pada anak usia dini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mega Silviani. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian evaluasi dan pengertian evaluasi perkembangan sosial pada anak usia dini. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah evaluasi. Namun, teman-teman sudah tahu belum sih apa definisi dari evaluasi itu sendiri? Evaluasi adalah reaksi pada suatu proses atau suatu kegiatan yang gunanya adalah menilai kegiatan tersebut. Nah, teman-teman, untuk definisi ini selaras dengan pendapatnya Alham Janan Ashifuddin yang mengatakan bahwa evaluasi adalah penilaian terhadap kegiatan pada suatu proses pembelajaran. Nah, lalu sekarang definisi dari evaluasi perkembangan sosial emosi anak usia dini apa dong? Nah, untuk menjawab itu simak baik-baik ya pembahasannya. Jadi, definisi dari evaluasi perkembangan sosial pada anak usia dini adalah suatu proses mencapai ketercapaian standar pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ius Eni dari kelompok 7. Teknik evaluasi anak usia dini ada dua, yaitu pertama observasi, yang kedua catatan anekdot. Yang pertama observasi merupakan teknik yang digunakan pendidik anak usia dini untuk mengevaluasi perkembangan sosial dengan cara mengamati anak usia dini. Yang kedua, catatan anekdot. Catatan anekdot adalah pada dasarnya teknik anekdot merupakan observasi, namun catatan anekdot ini lebih memfokuskan pada catatan mengenai sikap atau perilaku anak usia dini yang secara ideal atau tiba-tiba. Ciri-ciri emosi sosial prasekolah ada 4 semacam, yaitu yang pertama, anak membuat kontak dengan orang luar. Yang kedua adalah pegang urge, yaitu anak memulai menyesuaikan diri. Yang ketiga, mereka selalu menarik perhatian orang dewasa. Dan yang keempat adalah mulai bermain bersama. Harlock mengemukakan beberapa tahapan permainan dengan sebuah teman kelompok sebaya. Itu ada 3. Yang pertama, a reward cost stage, ditandai dengan adanya harapan yang sama. Yang kedua adalah normative stage, ditandai dengan adanya nilai sikap yang sama terhadap suatu hal. Yang ketiga adalah empathic stage, ditandai dengan adanya pendekatan yang lebih mendalam. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ciri utama reaksi emosi pada anak. Pertama, reaksi emosi anak sangat kuat karena anak akan memberikan reaksi yang sama kuat meski dalam segala peristiwa, baik itu peristiwa berat maupun peristiwa ringan. Yang kedua, reaksi emosi sering kali muncul pada setiap peristiwa sesuai dengan yang anak inginkan. Anak sering kali menangis atau merajuk secara tiba-tiba dengan sebab yang tidak jelas. Karena anak melakukan hal tersebut, ia memang menginginkannya. Yang ketiga, reaksi emosi anak mudah berubah dari suatu kondisi ke kondisi lainnya. Misal, ketika seorang anak menangis, lalu ibunya menghibur dengan memberi makan kesukaannya. Dengan cepat, anak tersebut bisa kembali tersenyum. Yang keempat, reaksi emosi bersifat individual. Artinya, meskipun peristiwa pencetus emosi sama namun tetap berbeda reaksinya pada setiap orang. Yang kelima, keadaan emosi pada anak dapat dikendalikan melalui gejala yang ditampilkan, karena pada dasarnya anak lebih mudah mengekspresikan emosinya melalui tingkah laku dibandingkan melalui bahasa yang verbal. Oke teman-teman, sekian pemaparan dari kelompok 7 mengenai evaluasi perkembangan sosial emosi pada anak usia dini. Semoga materi kali ini dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.